Andrew Mason berdiri di atas panggung, menatap ribuan orang dengan penuh keyakinan. Di tangannya, sebuah aplikasi sederhana yang menjanjikan perubahan besar dalam cara dunia berbelanja. Tahun 2010 adalah tahun keemasan bagi Groupon. Mereka bukan hanya sebuah startup, mereka adalah fenomena budaya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak peluncurannya, mereka menjadi perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, mencapai valuasi miliaran dolar sebelum banyak orang benar-benar memahami bagaimana perusahaan itu menghasilkan uang. Namun, di balik angka-angka fantastis dan euforia kantor pusat mereka di Chicago, ada bom waktu yang berdetak kencang. Mari kita bedah anatomi kehancuran ini. Model bisnis Groupon terdengar jenius di atas kertas, menghubungkan konsumen yang mencari diskon besar dengan pedagang lokal yang membutuhkan pelanggan baru. Konsumen mendapatkan kupon diskon 50%, pedagang mendapatkan traffic instan, dan Groupon mendapatkan potongan komisi. Kedengarannya seperti situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Namun, dalam realitas ekonomi yang kejam, apa yang terlihat menguntungkan dalam jangka pendek seringkali menjadi racun bagi keberlanjutan bisnis. Groupon memicu demam kupon, yang justru merusak marin keuntungan para mitra pedagangnya. Bayangkan sebuah restoran kecil yang harus menanggung biaya operasional penuh, namun hanya menerima setengah dari harga jual karena kupon Groupon. Banyak bisnis kecil yang justru bangkrut bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka terlalu sukses menarik pelanggan melalui platform Groupon. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Groupon sebenarnya tidak menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan ekosistem mitra mereka sendiri dari dalam. Pertumbuhan eksponensial yang dikejar oleh manajemen bukanlah didorong oleh loyalitas pelanggan, melainkan oleh agresivitas pemasaran yang gila-gilaan. Mereka membakar uang investor untuk mendapatkan pengguna baru yang hanya peduli pada diskon, bukan pada merek itu sendiri. Ketika diskon dihentikan, pengguna tersebut hilang begitu saja. Ini adalah model bisnis yang dibangun di atas pasir. Mereka tidak membangun database pengguna yang loyal, mereka hanya membangun database pemburu diskon. Di tahun 2011, ketika Groupon memutuskan untuk melantai di bursa saham, mereka adalah primadona Wall Street. IPO mereka adalah yang terbesar sejak Google. Namun, saat laporan keuangan mereka mulai dibuka secara transparan kepada publik, para analis mulai menemukan celah besar. Akuntansi mereka dianggap kreatif, istilah halus untuk menyesatkan. Mereka melaporkan pendapatan kotor, padahal uang tersebut sebagian besar adalah milik mitra pedagang. Valuasi mereka yang mencapai 16 miliar dolar mulai dipertanyakan oleh pasar. Harga saham anjlok drastis dalam hitungan bulan. Investor yang dulunya memuja Mason kini mulai berteriak meminta kepalanya sebagai tumbal. Tekanan ini bukan hanya datang dari pasar, tapi dari internal perusahaan yang mulai terpecah antara mereka yang ingin terus berekspansi secara membabi buta dan mereka yang mulai sadar bahwa fondasi mereka sedang retak. Kisah ini mencapai titik didih saat Dewan Direksi akhirnya bertindak. Pada tahun 2013, Andrew Mason, sang pendiri yang eksentrik, dipecat melalui surat pengunduran diri yang ditulisnya sendiri dengan nada sarkastik. Mason menulis, "Setelah 4 tahun yang intens dan luar biasa sebagai CEO Groupon, saya memutuskan bahwa saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Hanya bercanda, saya dipecat hari ini." Sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa kacaunya manajemen perusahaan saat itu. Namun, pemecatan Mason bukanlah solusi akhir. Masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Itu adalah masalah fundamental tentang nilai proposisi sebuah kupon di dunia digital yang berubah dengan cepat. Setelah kepergian Mason, Groupon mencoba bertransformasi. Mereka mencoba beralih ke perdagangan barang fisik untuk menyaingi Amazon. Mereka mencoba masuk ke pasar perjalanan, tiket acara, hingga layanan kecantikan. Namun, di setiap segmen yang mereka masuki, mereka berhadapan dengan raksasa yang sudah mapan. Groupon hanyalah orang luar yang mencoba masuk ke ruang yang sangat kompetitif tanpa keunggulan kompetitif yang nyata. Mereka tidak memiliki infrastruktur logistik seperti Amazon, dan mereka tidak memiliki kekuatan negosiasi seperti pengecer besar lainnya. Mereka terjebak di tengah-tengah, tidak cukup murah untuk menyaingi diskon besar-besaran, dan tidak cukup premium untuk mempertahankan kualitas layanan. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Strategi mereka yang membingungkan membuat pelanggan lelah. Aplikasi mereka menjadi penuh dengan penawaran yang tidak relevan. Pedagang lokal mulai meninggalkan platform karena mereka merasa diperas oleh komisi Groupon. Tanpa pedagang yang berkualitas, penawaran pun menjadi buruk. Tanpa penawaran yang bagus, pengguna pun pergi. Lingkaran setan ini terus berputar selama hampir 1 dekade. Mereka melakukan perampingan berkali-kali, memangkas ribuan karyawan, dan menutup operasional di puluhan negara. Namun tidak ada yang bisa mengembalikan kejayaan Groupon ke masa sebelum 2011. Apa yang kita pelajari di sini bukan hanya soal kesalahan manajemen,
tetapi tentang godaan untuk tumbuh terlalu cepat tanpa fondasi yang bisa diuji keberlanjutannya. Ketika kita melihat kembali sejarah Groupon, kita melihat sebuah peringatan bagi semua startup modern. Pertumbuhan bukan segalanya. Valuasi yang tinggi tidak selalu berarti perusahaan itu sehat. Groupon sempat memiliki kesempatan untuk menjadi platform lokal yang relevan, namun mereka justru memilih menjadi mesin diskon yang tidak berkelanjutan. Mereka mengorbankan hubungan jangka panjang dengan mitra pedagang demi angka pertumbuhan kuartalan yang tampak bagus di laporan pemegang saham. Mereka lupa bahwa bisnis yang sehat harus menciptakan nilai lebih bagi semua pihak, bukan hanya bagi perantara yang memotong keuntungan di tengah-tengah. Di masa-masa akhir kejayaannya, mereka mencoba berbagai pivot teknis. Mereka menginvestasikan jutaan dolar untuk memperbaiki algoritma rekomendasi mereka. Mereka mencoba fitur Groupon Live untuk bersaing di pasar tiket. Tapi semuanya terlambat. Ketika sebuah perusahaan sudah kehilangan kepercayaan dari dua sisi pasar sekaligus, konsumen dan mitra, sangat sulit untuk melakukan comeback. Mereka telah kehilangan roh dari brand mereka. Dari sebuah aplikasi yang mendebarkan untuk dicoba setiap pagi, Groupon berubah menjadi aplikasi yang lebih sering diabaikan atau bahkan dihapus dari layar ponsel pengguna. Kehancuran Groupon bukanlah satu peristiwa besar yang terjadi dalam satu hari, melainkan serangkaian keputusan buruk yang terakumulasi selama satu dekade. Itu adalah kisah tentang bagaimana keserakahan dan ambisi untuk melantai di bursa saham lebih cepat dari yang seharusnya bisa membunuh inovasi. Banyak pengusaha yang terobsesi dengan skalabilitas, tetapi mereka lupa bahwa skalabilitas tanpa profitabilitas hanyalah sebuah cara yang lebih cepat untuk bangkrut. Groupon membuktikan bahwa ketika kamu mencoba menjual segalanya kepada semua orang dengan cara yang tidak berkelanjutan, akhirnya kamu tidak akan menjual apapun kepada siapapun. Kalau kamu merasa kisah Groupon ini sangat kontras dengan perkembangan startup teknologi saat ini, kamu wajib menonton video kami tentang bagaimana Amazon berhasil memenangkan perang e-commerce dengan cara yang hampir mustahil ditiru oleh kompetitornya.